Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam kajian Tuhan. Kita berjumpa kembali. Pagi hari ini saya ingin membagikan berkat Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya, yaitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati mereka, mengangkat setiap hal yang tidak benar dalam hidup mereka, dan melepaskan mereka agar mereka dapat mendengarkan setiap kebenaran yang memberitakan pagi hari ini. Berikan hati yang penuh dengan damai dan sukacita ketika mereka mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati mereka, sehingga ada pertobatan terjadi. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membagikan tentang judul firman Tuhan di pagi hari ini. Saya ambil di dalam Roma 2 ayat 5 yang bicara demikian. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbulkan murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah akan dinyatakan. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya berbicara judul kekerasan hati manusia membuat lambat mengalami pertobatan atau mengalami suatu perubahan dalam hidup. Mengapa? Karena manusia tidak mau mengalami yang namanya pertobatan, yang namanya perubahan dalam hidup, sehingga manusia hidupnya cenderung memikirkan keinginannya sendiri, memikirkan kehidupannya sendiri, tidak mau mengalami ada satu perubahan dalam hidup. Mengapa? Karena di sini tadi firman Tuhan sangat jelas dibilang bahwa tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Ya, saya ingin bagikan bahwa ketika saudara dan saya mengeraskan hati untuk menerima kebenaran, untuk menerima pertumbuhan dalam hidup kita dan menerima kebenaran yang kita dengar dan kita tidak dapat melakukannya, sehingga membuat hidup kita tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan dalam hidup kita, mengalami yang namanya pertobatan. Ya, manusia memang tidak sempurna, tetapi oleh karena firman Tuhan dapat mengubah, memperbaiki kelakuan, dapat memperbaiki setiap karakter hidup kita, sehingga kita mengalami satu pertobatan yang luar biasa. Untuk itu pagi hari ini saya membagikan bahwa Allah itu sangat luar biasa, Allah itu sangat dahsyat, dan bagaimana kita bisa mengalami satu pertobatan dalam hidup dan meninggalkan kekerasan hati kita, meninggalkan hati yang keras kepala kita, meninggalkan hati yang keras untuk mengenal akan kebenaran, untuk mengenal akan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Begitu, itu yang memperlambat pertumbuhan pertobatan kita dalam hidup kita, karena kita mengeraskan hati, tidak mau menerima kebenaran yang diberitakan bagi kita. Kita tidak mau menerima ada perubahan dalam hidup kita. Firman jelas-jelas bilang buat kita supaya kita harus meninggalkan hawa nafsu dunia, keinginan duniawi yang seringkali menyambat kita. Tapi seringkali kita tidak mau menerima itu. Kita mengeraskan hati kita, mengeraskan kepala kita, keras kepala untuk menerima apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang Tuhan butuhkan ketika kita keras, maka kita tidak akan melihat pertobatan dalam hidup kita, tidak akan pernah melihat perubahan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya mau ada perubahan dalam hidup kita, mari jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 3:15, bahkan Ibrani 14 ayat 17, ketika hari ini kita mendengarkan suara Tuhan, jangan mengeraskan hati. Mari buatlah satu perubahan dalam hidupmu. Ya, di dalam Roma 11 ayat 12 ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotongnya juga. Jadi saudara, kalau ketika ada kemurahan Tuhan bagi saudara dan saya untuk mengalami satu pertobatan, mengalami satu
kemurahan Tuhan, mari kita bertobat, kita memperbaiki hidup kita, karakter kita, sifat kita, sehingga kita berdampak bagi orang lain, karena kemurahan Tuhan sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Tinggal bagaimana saudara dan saya melakukan kebenaran ini dalam hidup kita, sehingga pada waktunya saudara dan saya tidak dipotong oleh Tuhan, tetapi mari kita benar-benar menjadi orang-orang yang lebih luar biasa di dalam Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan hari ini. Mari jangan keraskan hatimu ketika Anda mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika Anda mau diubahkan oleh Tuhan pagi hari ini untuk mengalami satu pertobatan, jangan Anda menjadi penghalang, penghambat di dalam pertumbuhan iman saudara kepada Tuhan. Tapi mari bangkit dengan kesetiaan saudara setia, dengan kemurahan hati, dengan ketusan hati saudara mau setia kepada Tuhan, maka izinkanlah Tuhan mengubah hidup saudara. Izinkanlah Tuhan mengangkat setiap kekerasan hati yang ada dalam hidup saudara, sehingga saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini yang bisa saya sampaikan buat saudara dan saya. Mari saudara akan baca, ada beberapa ayat yang akan saudara baca, yang ingin saya bacakan di dalam Yeskel 36 ayat 26, di dalam Yeskel 12 ayat 19, bahkan di dalam Yeskel 8 ayat 17. Saudara akan baca dan saudara akan melihat apa maksud Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Sebelumnya mari saudara dan saya berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan di pagi hari ini bagi saudara dan saya. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, di mana Engkau mengajarkan kami untuk bagaimana kami meninggalkan kekerasan hati kami yang tegar tengkuk, yang tidak mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, yang tidak mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah oleh kemurahan-Mu Tuhan Engkau memulihkan kami kembali. Pulihkan hati kami dan berikan kami hati yang baru, yang taat, yang mau melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Oleh Roh-Mu yang kudus menguatkan dan memampukan kami untuk dapat melakukannya Tuhan Yesus. Bebaskan kami dari setiap kekerasan hati, keras kepala, tegar tengkuk Tuhan, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan-Mu di dalam menjaga kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu termeter dalam hidup kami, mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bajak setiap hati setiap para permisa yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, hilang pengharapan Engkau hiburkan. Bahkan yang membutuhkan pertolongan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai kita bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.